Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. 4. Jikalau seorang tidak tahu mengasihi keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan menang-menang. 2, 3. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Bapak Ibu jemaat, teks ini adalah syarat menjadi seorang pemimpin jemaat. Kalau konteks sekarang, pendeta, penatua atau gembala sidang yang dipercayakan untuk memimpin jemaat. Dan saya sudah beri keterangan minggu lalu bahwa sekalipun ini adalah syarat-syarat untuk menjadi pemimpin, tapi bukan berarti jemaat tidak boleh mendengarkan pengajaran ini. Apalagi kita memang tidak bisa menghindar dari teks-teks ini, mengingat setiap hari Rabu itu kan kita belajar eksposisi surat dari Rasul Paulus. Dalam hal ini surat 1 Timotius kan. Kita sudah menyelesaikan 1 Timotius pasal 1. Kita sudah terima banyak pelajaran di sana. Begitu juga dengan 1 Timotius pasal 2. Dan sudah masuk di 1 Timotius pasal 3 yang minggu lalu sudah kita dengar. Dan minggu ini adalah kelanjutannya. Minggu lalu ada banyak pelajaran dan saya memang berputar-putar di sekitar ayat 1. Karena kita tahu bahwa pelajaran khotbah eksposisi seperti ini, kita memang harus menggali nats itu, ayat itu dengan benar-benar sehingga dari dalamnya pesan-pesan Tuhan itu keluar. Bukan kita cari dari luar baru kita cocokkan, tidak. Dari dalam keluar, itu yang namanya eksposisi, eksegesis. Ya, itu khotbah yang mencari isi hati Tuhan begitu. Yang tidak terlalu salah juga kalau kita ada ide baru kita cari-cari ayat kasih cocok dengan ide kita. Tapi alangkah baiknya kita gali yang dari dalam, begitu ya. Saya omong ini karena akan ada banyak jemaat yang saya tugaskan berkhotbah, karena saya lihat potensi jemaat Tuhan di sini, apalagi yang sudah belajar, punya kemampuan. Jadi saudara tentu akan ada di fase itu, begitu, yaitu mengajar orang lain. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik bahwa kalau kita belajar bagian yang minggu lalu, ya itu menarik sekali bahwa ini pekerjaan yang indah. Indah menurut pandangan Allah. Kalau pandangan manusia, saya sudah tekankan minggu lalu, untuk menjadi Kristen biasa saja, waktu itu zaman surat ini ditulis, itu sulitnya luar biasa. Apalagi level pemimpin, itu paling diincar, paling dicari. Bahkan sampai hari ini, kalau orang jadi pemimpin, itu menjadi sasaran fitnah. Jadi orang kalau jadi pemimpin, jadi gembala, apalagi konteks sekarang media sosial begitu berperang, maka pendeta-pendeta di media sosial, termasuk gembala saudara ini, harus dada kuat. Orang Kupang bilang, hati harus kuat, karena tak terhindarkan akan menjadi sasaran-sasaran fitnah. Ya, itu tidak bisa tidak. Hanya bersyukurlah bahwa kita juga Tuhan siapkan orang-orang seperti Tuhan kuatkan Elia di saat Elia merasa sendiri. Lalu Allah kuatkan dia. Allah bilang, Elia, saya ada kasih tinggal 7.000 orang yang tidak mencium Baal, yang tidak menyembah Baal. Ya, karena dalam ajaran Kristen Protestan, mencium patung itu manifestasi penyembahan. Ya, termasuk cium Alkitab. Ya, cium kotak perpuluhan itu lebih parah lagi ya. Itu penyembahan kepada kotak. Cium-cium mimbar, salib di mimbar, saudara cium dengan penuh hormat, itu manifestasi penyembahan. Kita tidak menyembah cium-cium begituan. Amin. Yesus ajar kita menyembah dalam apa? Roh dan kebenaran.
menyembah tidak kenal tempat. Kapan saja, di mana saja, kita terus kontak sama Tuhan dan kita terus diingatkan oleh Allah bahwa yang Allah cari sebenarnya bukan liturgi semata. Yang Allah cari sebenarnya bukan penyembahan semata, tapi yang Allah cari adalah penyembah, bukan penyembahan. Itu beda. Kalau penyembah itu orangnya. Kalau penyembahan ya kita bisa worship apa segala macam. Saya bahkan bangga sekali dengan tim kita. Saya bangga karena Tuhan ya. Tuhan kirim orang-orang yang Tuhan sudah titip talenta. Dan saya bicara-bicara sama istri, beberapa teman pemusik. Saya lihat di YouTube tuh ada gereja-gereja tertentu yang mereka bikin lagu-lagunya dan toh bukan album loh. Sekarang bermain album sekurang. Nah kita gereja kan lagu, kita pun lagu banyak. Saya punya kepikiran gitu loh. Recording, tapi video klipnya bikin di hutan mana, pawai alat semua itu keren. Saya setuju beri tepuk tangan loh. Ini soal karena kita yakin akan besar. Waktu materi penyanyi hebat-hebat, pemusik hebat-hebat. Betul-betul, dan memang pokoknya semua yang akan masuk dalam video klip itu. Itu yang terhati sama ada yang tangan ambil poinnya. Betul. Misalkan tidak ada edit-mengedit, semua itu asli gitu. Go itu nih, go mana, pantai mana, kan tinggal gabung, jago edit semua kan. Kita posting, sudah percaya tidak viral. Saya lagi suka nonton kelompok pemuji penyembah. Masa ini kan lagu mereka. Mereka bisa nonton 1 juta orang nonton, 16.000 orang nonton. Artinya bahwa kalau penyembahan apa, aduh saya bersyukur. Dan memang gereja ini khotbah dan penyembahan itu saya tekankan sekali, bukan karena saya, tapi memang Alkitab suruh kita suka memuji Tuhan. Amin. Tetapi jauh lebih daripada itu ialah kita selalu diingatkan seperti yang saya bilang tadi, ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di Parigi Yakub itu, saat bicara penyembahan, perempuan itu bilang, kalian menyembah di Sion, kami menyembah di gunung ini. Yesus bilang tidak, orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Makanya di Yohanes 4 mulai ayat 20 lah dikatakan demikian. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Terus kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Amen. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Terus 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Amen. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, itu pasti keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ingat, Yesus mati di Yerusalem, Yesus bangkit di Yerusalem, hari Pentakosta di Yerusalem. Jadi memang keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Next, 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Garis bawah itu, Bapa menghendaki penyembah orang, penyembah demikian. Amin. Apa hubungannya dengan materi nats kita malam ini? Begini saudara-saudara, hamba Tuhan itu dituntut mempunyai karakter yang betul-betul bisa berbicara lebih kuat dari khotbah-khotbahnya. Dan hamba Tuhan seperti kami ini pimpin Bapak Ibu jemaat supaya kita sama-sama memiliki karakter yang sama. Makanya sekalipun pembahasannya berkaitan dengan syarat-syarat menjadi pendiri atau menjadi pendeta, tak terhindarkan saya akan mendorong atau semua pendeta seharusnya mendorong jemaat Tuhan yang mereka gembalakan supaya bisa tiru mereka karena mereka tiru Yesus. Amin. Jadi ini khotbah memang juga untuk jemaat. Seperti saya katakan tadi ya, bahwa pendeta seperti kami sasaran fitnah. Setan itu akan rancangkan, lalu dia susun strategi, dia tunggangi alat-alatnya supaya kalau bisa serang fitnah pendeta, fitnah pendeta, fitnah pendeta. Dan sebenarnya fitnah begitu bukan hanya kepada pendeta. Semua Bapak Ibu jemaat tidak lolos dari fitnah. Tidak lolos. Makanya kenapa kita dituntut jadi terang. Terang itu hanya perbuatan kita itu baik, sehingga orang memuliakan Allah. Itu tujuan pertama ya. Kalau kepada dunia kita berbuat baik untuk Tuhan dimuliakan,
Matius ya 5 mulai ayat 14. Firman Allah bilang apa di sana? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Betul. Terus Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. 16 sama-sama 23. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara, perbuatan baik ini sudah pasti tujuannya memuliakan Bapa, menyenangkan Bapa, bentuk syukur kita karena kita sudah diselamatkan, tapi juga bukti iman kita, bukti kesaksian kita kepada dunia. Dan sisi lain dari kebaikan Anda dan saya itu adalah supaya yang tadi yang fitnah-fitnah itu mereka bingung. Mereka fitnah Anda, sudah susun berita mau kasih jatuh Anda, tapi Anda dengan pertolongan Roh, firman yang Anda baca, yang Anda dengar, yang Anda renungkan setiap hari, Roh Kudus bekerja sehingga firman itu hidup dalam kehidupan saudara. Firman itu menjadi karakter-karakter Kristus, menjadi buah-buah kehidupan, sehingga orang yang mau fitnah, entah itu tetangga, entah itu kerabat yang sentimen pribadi dengan Anda, entah itu non-Kristen yang sedang mencari-cari celah untuk menjatuhkan Anda dan saya, mereka bingung, mereka malu, cari, tapi tidak ketemu, cari, tapi yang mereka temukan sebaliknya. Mereka fitnah bilang penipu, padahal jujur dia minta ampun. Mereka fitnah bilang kita begini begitu, tapi sebaliknya. Makanya selain kepada Timotius, Paulus bilang begini kepada anak didiknya yang lain namanya Titus. Dia bilang sama Titus dalam Titus 2 mulai ayat 7, dia bilang begini sama Titus, perhatikan. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Betul. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Tujuannya apa nih? Saudara lihat ayat 8. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Sehingga lawan menjadi malu, karena apa? Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Fitnah tak bisa dihindari. Silahkan mereka fitnah, tapi kita ada di rel yang benar, di patron yang benar, pola yang benar. Lu ngomong sampai lu mabok. Oh, kebenaran ini adalah wajib bagi saya dan saudara, baik pemimpin maupun yang dipimpin. Itu kelihatan di bagian yang lain juga. Petrus bilang begini kepada penerima surat. Petrus itu adalah orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi yang tersebar di berbagai tempat di daerah perantauan, di mana orang-orang di sana tuh suka lihat, oh ini Kristen nih. Mereka cari-cari celah, cari-cari salah, seperti bapak mereka. Bapak mereka siapa? Iblis, yaitu seperti singa yang mengaum-ngaum dan selalu keliling, cari kesempatan, cari celah untuk kasih jatuh orang Kristen. Dan untuk ini pesan Petrus adalah waspada. Pesan Petrus adalah berjaga-jaga. Bukan sekedar waspada, bukan sekedar berjaga-jaga, tapi ada kemauan, kesungguhan menampilkan perbuatan baik, karakter Kristus, sehingga lawan bingung. Seperti mereka bingung hadapi Titus, mereka bingung hadapi Timotius, mereka bingung hadapi Paulus, bahkan Yesus, Stefanus yang kenyang dengan fitnah-fitnah itu, termasuk kita. Mereka akan bingung hadapi kita, malu, tidak ada celah. 1 Petrus 2 mulai ayat 11, perhatikan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Terus, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. betul. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Saudara lihat di sana, niatnya mau fitnah, tapi lama-lama justru mereka dilawat oleh Allah. Dilawat bukan karena khotbah KKR, perbuatan baik. Saudara masih percaya statement ini? Perbuatanmu berbicara lebih kuat dari kata-katamu. Nah, ini dasarnya. Jago khotbah, jago ngomong, perbuatan nol kabuat, percuma. Mau hafal ayat, hafal segala macam, mau doa hebat.
fitnah dia tahu dia baik, dia minta ampun. Kita fitnah dia tapi dia tulus minta ampun. Kita fitnah dia tapi dia berkorban gila-gilaan di saat kita susah. Makanya saya bilang, untuk urusan ajaran kita tidak kompromi. Tapi untuk perbuatan baik kita harus tunjukkan kepada semua orang. Itu yang dinamakan toleransi secara sosial. Orang beda agama susah, bantu dia. Bantu dia. Tulus bantu dia. Karena Galatia 6 sudah dibilang bahwa berbuat baik kepada semua orang. Memang terutama kawan-kawan seiman. Tapi semua orang harus rasa kebaikan kita. Lanjut 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, Ya. baik kepada raja sebagai pemenang kekuasaan yang tertinggi, Terus 14. maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Lalu 15 sama-sama 23. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu apa? Supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Amin. Harus ada keseimbangan antara pengajaran kita dan kelakuan kita. Nah ini menarik nih. Saya kenapa memulai dengan pendahuluan ini saat kita membahas 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 7 yang adalah syarat-syarat menjadi seorang pemimpin, saudara-saudara. Dan saya sudah jelaskan keterkaitan yang tidak bisa dihindari antara yang memimpin dan yang dipimpin. Maka di situ tiap kali saya ngomong tentang pemimpin, tapi jemaat juga tarik ke diri. Itu maksud saya, ya. Nah, mari kita lihat dari ayat 2. Ayat 1 sudahlah kita sudah bahas minggu lalu, itu pekerjaan indah toh. Tapi ayat 2 sudah ditekankan, tapi ada beberapa penekanan yang perlu ditambahkan dari ayat 2 ini. Karena itu pemimpin jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Karena dunia melihat kita ini seperti suratan yang terbuka, apalagi pemimpin. Sudah jadi sasaran fitnah, maka tidak bisa tidak kalau harus hidup baik. Sebab kalau orang omong sesuatu yang ternyata memang adalah kejahatan kita, itu bukan fitnah. Itu cara Tuhan bongkar kita punya kurang ajar. Ya, pendeta selingkuh, pendeta ini itu harus bongkar. Itu bukan fitnah. Memang benar begitu kok. Tapi tentunya tidak seada-adanya ya. Harus diuji, ada saksi dan lain sebagainya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, syaratnya adalah seorang yang tak bercacat. Tak bercacat ini dia punya pengertian bukan sekedar tidak bisa dituduh. Karena tuduh itu tak terhindarkan. Orang yang benar kayak Tuhan Yesus dapat tuduhan-tuduhan miring. Lalu yang dimaksud yang tak bercacat ini begini. Orang cari-cari tidak ada bukti. Omong saudara mau dari sisi mana tidak ada bukti. Nah ini yang perlu kita tampilkan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, Matthew Henry mengatakan hamba Tuhan tidak boleh ada skandal apapun. Track recordnya harus bagus. Apalagi sejak dia ditempatkan memegang satu gereja, menggembalakan satu gereja, dia harus tak bercacat, tanpa skandal, tanpa hal-hal yang aneh-aneh sepanjang karir atau panggilan pelayanannya. Kalau tidak rekod, saudara-saudara, beda kalau hanya menuduh ya. Menuduh itu tidak serta-merta. Orang bisa saja tuduh Tuhan Yesus begini, tuduh Pamela Atok begini, tuduh pendeta A, B, C begini, tapi buktinya mana? Makanya untuk urusan dengan hamba-hamba Tuhan, kalau yang tuduh-tuduh, Paulus bilang penatua itu bisa dituduh, tapi saksi harus ada. Kalau tidak salah di 1 Timotius 5 ayat 19. 1 Timotius 5 ayat 19 dibilang begini. Janganlah kau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Iya, jadi kalau hanya orang ngomong-ngomong, saya tahu, itu pasti tak dihindari. Makanya dari awal saya bilang hamba Tuhan sasaran fitnah. Apalagi ada orang yang dia rasa khotbah pendetanya bikin tersinggung dia emosi, dia punya hati panas seperti hati kain yang sudah panas. Itu kan pintu gerbang setan masuk. Saudara dan saya yang tidak suka orang, Anda panas hati sekali terhadap dia, entah apa, entah ada alasan atau yang lebih parah tanpa
habis hanya gara-gara startnya salah. Hati panas, iri hati, setan masuk. Beda dengan saudara kan, yang memang mau bertobat. Biar pendeta mau khotbah, mau tersinggung, mau apa, saudara bisa nangis dan berkata, terima kasih Tuhan. Lebih baik togor pakai khotbah daripada pakai kanker. Amin. Lebih baik togor pakai khotbah Tuhan daripada pakai tumor. Lebih baik togor pakai khotbah daripada pakai kecelakaan maut. Lebih baik togor pakai khotbah daripada bangkrut. Itu anak Tuhan sejati begitu. Karena biar, thank you Lord. Tapi yang bukan anak Tuhan. Nah, kita ada di dunia ini lebih banyak yang bukan anak Tuhan daripada anak Tuhan. Yang lebih banyak bukan anak Tuhan, maka benar apa yang dari awal saya katakan, kita sasaran fitnah. Anak setan begini banyak di luar. Jadi hidup sebagai orang Kristen mesti ingat itu ayat-ayat. Kita ini minoritas, selama-lamanya minoritas sampai kiamat. Itu harus ingat, begitu. Kalau Tuhan bisa pakai kehidupan kita memenangkan orang, itu anugerah saja. Tapi yang pasti yang jahat tambah jahat. Jalan yang lebar itu lebih banyak orang lewat. Masih ingat Tuhan Yesus omong di Matius 7:13-14 dan 13 bilang apa? Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Terus, karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. iya. Makanya saya senang ada di persekutuan menyembah hanya 3-4 orang. Saya tahu memang dunia begitu. Saya sudah bilang ini yang kesekian kali gereja kita ini kelihatan ramai, tapi dibanding orang jahat kita sedikit. Amin. Kita sedikit ini. Sedikit saudara-saudara. Hanya pada saya itu kadang-kadang bergumul berat. Tiap kali jadwal KKR saya di desa, KKR di sini, lampu disco di sebelah. Ini masa terbagi dan kelihatan kita kalah. Kecuali memang orang di kampung, memang orang-orang lapar dan haus akan kebenaran, itu beda. Khotbah di sini, tinggal saya entah kenapa selalu kayak bukan mau ngomong apa, kayak apa begitu. Ada teriak di sini mah. Sekarang pikir cek khotbah kampung, saya mesti khotbah ke mana? Kirim ini jemaat yang sedikit ini punya fokus supaya tidak terpengaruh dengan ting misalnya. Hanya orang yang kalau saja jadi pendeta ringan tuh anak keliru berat. Ringan dari mana? Apalagi di zaman ini yang Alkitab bilang ini sedang terjadi dan akan lebih kencang lagi fenomena ini. Bahwa orang tuh lebih suka dengar dongeng daripada kebenaran. 2 Timotius 4 mulai ayat 2. Paulus bilang apa sama Timotius? Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Iya, kenapa mesti mengajar ngotot begini? 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan mereka. Paulus tulis waktu itu karena akan datang waktunya. Waktu Paulus tulis di waktu sudah datang belum? Sudah. Waktu ditulis itu tahun berapa Masehi? Sekarang 2023. Yang Paulus omong itu sudah tergenapi sekarang. Dan ajar benar orang kurang minat. Saudara yang minat nih. Saya ini bukan pendeta makam puji ya. Baru lihat orang begini, gerejaku terbanyak. Tidak, saya lihat Alkitab sedikit. Banyak dari mana? Sedikit kita nih. Dibanding yang tidak cari kebenaran. Ya saudara ikuti kan saya punya perubahan. Dulu kan mau tuh saya foto-foto orang. Tuhan ajar ya foto-foto apa? Sampai banyak. Apalagi kalau saya foto-foto tuh motivasinya nggak sedikit mau pamer. Jujur, bebas coba. Pamer. Dan itu bukan jangka waktu singkat. Pamer terus. Baik, masih bisa sadar, masih sadar. Kita sadar.
Puji Tuhan. Tidak ada orang yang ngomong. Sadar sendiri. Mungkin nggak suka-suka dong aja Roh Kudus. Posting terus. Saya sih senang yang pendeta. Apa yang posting? Tidak ada. Tidak ada. Mana juga posting ya. Mulai pindah ke sini jarang berposting. Hanya betul-betul siap kamera. Kesetujuk jemaat antusias. Nah, itu beda. Kalau kita mau bahwa memang firman itu punya kuasa. Itu sana ada hati berbagi sana. Tuhan tolong terus Tuhan berbagi. Apakah sudah sempurna? Beta yakin belum. Tapi akan terus berubah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi akan datang waktunya dan sekarang sudah. Waktu Paulus bilang nubuat yang akan datang. Kita sekarang baca sudah datang. Sudah terjadi, sedang terjadi dan akan lebih kencang bahwa orang tidak mau terima ajaran sehat. Mereka akan kumpul guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Maka jelas dari ayat ini secara implisit mau kasih keterangan jemaat itu punya andil dalam mencetak pembicara-pembicara palsu. Semakin Anda suka dengar lelucon, orang itu kan tambah laris manis. Andalah pencetak nabi palsu. Di gereja ini sudah dididik pengkhotbah aneh-aneh. Yang aneh-aneh, jangan heran kalau jemaat mulai goyang kepala begini. Apakah jemaat begini sombong rohani? Tidak. Jemaat begini memang dipakai Tuhan membuat pendetanya koreksi diri. Di khotbah ngawur salah jadi jemaat begini. Berarti pagi. Terus boleh tuh. Memang ada orang yang begitu saat kebenaran disampaikan dia juga acting begitu, tapi tidak semua. Maksud saya, kalau memang di sini aja sesat, ada saudara Yesus itu cuma salah satu jalan, lalu saudara marah semua. Anda jemaat terbaik, harus marah. Kalau ini saya ngomongnya, tapi tahu saya tidak ada nanti. Saya undang orang lain entah dari mana, tak usah jaga dengan perasaan. Goyang kepala, bila perlu suara-suara kecil. Salah, tidak apa-apa. Ini suruh. Parah nih, salah nih. Terutama masalah doktrinal ya. Kalau praktis kan kita tidak bisa komplain, orang punya pengalaman masing-masing. Tapi maksud saya yang doktrin. Kalau tidak bisa bawa saudara neraka. Saudara bilang apa? Tepuk tangan buat Tuhan. Ribut jemaat jam. Ribut di bawah Galisa. Berat. Bersama kesetujuan muka begitu. Parah. Tidak ada yang tahu. Harus begitu jemaat. Harus soal soalnya tetap berjalan. Tidak ada yang sempurna. Bukan saya. Sisi. Harus sempurna iya. Sempurna di karakter masih mungkin. Pengajaran dibuka kita apa? Lu aja yang sombong sama dengan orang lain. Makanya lu begitu-begitu aja. Amin. Nah, itu dia anak kecil. Itu dulu. Tapi yang saya ada bapak-bapak anak kecil salah. Ampat. Haleluya. Ayat 4, perhatikan. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Itu sedang terjadi. Ya, saudara. Jadi kita jangan ikut mencetak pembicara palsu ya. Kita harus beri semangat pelatihan. Kalau pendeta, hamba Tuhan, siapapun ditugaskan, dia bicara benar, support Anda menjadikan dia lebih matang. Saya ini belajar terus kan, saya lihat Anda dukung saya. Banyak yang saya belum tahu, tapi ya sudah ada pendengar, pendukung, begini kan enak, kita tambah semangat belajar. Jadi hal yang pertama adalah bahwa kita tidak boleh bercacat, saudara-saudara. Jaga semua, bukan cuma pendeta. Saya dan Bapak Ibu jemaat semua harus jaga. Ya, dari kesaksian kaum pria dari malam, mereka berani salah sedikit, keluarga semua bilang, kau bilang di Pamela,
Kenapa? Mungkin keluarga kita belum level kenal firman seperti ini, jadi wajar mereka ngomong begitu. Karena kita tidak bisa tidak, kita dituntut lebih. Amin. Kerabat kita, keluarga kita tidak pernah ke gereja, lalu saudara sedikit, kemarin kita cari saudara gereja. Ketemu lagi, kemarin gereja. Tidak bisa dihindar. Anda memang dituntut. Ngomong apa? Saudara ngomong apa? Saudara gereja, saudara pelayanan. Saudara tidak bisa ngomong, saya pelayanan, mohon langsung jaga baca pemulu. Tidak bisa. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Kenapa saudara yang bergereja kok lebih jahat dari mereka yang tidak gereja? Beramah om betar ramah saudara tahu. Kamu yang sepi gereja, kamu yang menyembah, kamu yang siang hari malam postingan ayat, kok lu lebih jahat dari yang tidak gereja? Kita harus lebih baik dari mereka yang tidak tahu gereja. Beri tepuk tangan dulu. Kami yang tidak bisa bersama Roh Kudus, kita bisa. Tidak bisa. Amin, Ibu terkasih. Iya, tapi kita juga belum sempurna. Jangan pakai itu kata. Kadang-kadang itu kata bela dosa. Kadang-kadang itu kalimat pakai bela Anda kemungkinan gini. Betul, saya juga tahu kita tidak sempurna. Yesus juga tahu, mereka juga tahu, setan juga tahu. Sudah lu tahu. Tapi motivasi kau kasih keluar itu kalimat untuk apa? Untuk kau main lompat lagi kan jangan. Jadi kekasih Tuhan. 1 Timotius 3 ayat 2 dimulai dengan syarat menjadi seorang pendidik ialah tak bercacat. Yang berikut, suami dari satu istri. Wah, ini perlu Bapak Ibu tahu. Salah satu dosa yang paling membudaya waktu itu adalah orang kawin banyak-banyak. Kawin, poligami, poliandri. Satu orang bisa laki, dua bini, tiga bini. Itu dosa populer zaman itu. Nah, Alkitab mengajarkan kita harus tampil beda dengan dunia. Kalau kita bicara dosa yang satu ini, bukan zaman itu saja. Zaman sekarang lebih ngeri. Dunia tambah jahat. Nonton infotainment, artis-artis, public figure. Bahkan jujur saya ini sudah di media. Kita tuh paling idola Ari Wibowo. Mas Ari, siapa sih? Siapa yang idola Ari Wibowo? Kenapa? Saya pernah Kristen, ya toh? Pernah datang bersaksi di sini. Saya ini nonton pertama tuh, minta maaf kalau Ari atau siapa kan dong bukan ketemu agama, jadi terlalu pusing gitu loh. Tapi kalau su Kristen itu memang ini tak tikam, percaya atau tidak, kau terus kenal dia justru mau kenal. Tapi karena dalam darah Yesus, iya toh, saudara lihat ya dulu Ahok difitnah, saudara terluka. Kita tahu dia orang Kristen. Kalau ada orang Kristen, itulah gereja yang kudus dan am yang diikat oleh darah Yesus. Prinsip Kristen begitu, satu sakit semua. Karena kita di tubuh mata sakit, sudah bisa tangan dengan surasa tidak bisa. Tidak setengah mati dia korek. Tangan korek dulu baterai, itulah kekompakan. Itulah apa? Tubuh. Itu waktu lihat Wibowo. Saya pikir orang yang gila mereka adalah mau buat cewek tapi peluk begini. Kita tetap baik ya. Kita menikah behel untuk hidup. Kan sudah kesaksian di mana-mana sudah. Jadi kalau ngomong tentang dosa poligami, poliandri adalah populer zaman itu, sekarang lebih gila. Hanya ada satu tiktokers agak rambut agak tasiran, tapi dia selalu ngomong, jangan dengar pendeta yang kawin cerai.
Ada pendeta yang kawin cerai, tapi paksa diri pimpin jemaat. Kalau jemaat yang mengalami itu, kita masih bisa masuk di umatnya, tidak kompuk, tapi masih di otak tuh masih. Tapi kalau pendeta dia mau ajar apa? Begitu. Maka jemaat yang kita tegur, kita ingatin, kita bimbing. Apalagi pendeta. Ada pendeta yang istri lari ke setengah rumah, dia tidak cari. Dia tidak cari. Itu kenapa? Karena dia jadi pendeta. Kita harus hati kejar dia. Pendeta sangat tidak pusing, gengsi. Pokoknya beta mama lebih penting dari lu. Makanya waktu nikah siapa yang bimbing kau? Kalau kau sudah nikah, tuh kau pembimbing lebih penting dari kau mama. Salah karena kau punya mama lebih penting dari istrimu. Salah. Belajar di mana? Suamimu, istrimu lebih penting dari orang tuamu. Apakah kita benci mereka? Tidak. Tetapi mereka lebih diutamakan. Pasangan kita lebih diutamakan, bukan orang tua. Orang tua tidak boleh kita lupakan, cinta kita juga tidak berkurang. Tapi prioritas pasangan kita lebih utama. Kau bisa beda mamamu gara-gara mamamu dipakai setan. Kusu-kusu dengan anak laki-laki. Suka dia lebih ini. Anak-anak yang baik, kau cinta firman. Tapi kalau ada tanya, mama, istri dan firman, mama, suami dan firman, ya firman nomor satu dong. Karena dari situ kita tahu kita harus buat apa, ngomong apa. Saat ada masalah. Sudah jadi ini penasihat yang tidak mengerti Alkitab. Ingat, suka mina. Dulu berak di mama. Tahu. Mama suka pakai ayat, pakai berak. Ayat di mana lebih berak? Lebih tinggi dari ini. Kita juga sentak kenapa lewat saja otak. Ini kan dengan setia. Ini jelas baru. Suami dari satu istri. Nah ini juga berlaku bagi perempuan ya. Kalau pemimpinnya perempuan, berarti dia istri dari satu suami. Ya, karena ada ayat-ayat yang kelihatan ditujukan kepada laki-laki, tapi harus diartikan itu berfungsi bolak-balik. Perempuan laki-laki. Contoh seperti Matius 8 ayat 28 kan? Matius 5 ayat 28 yang berbunyi begini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Iya, ini ayat kan kalau baca lu kesannya hanya untuk laki-laki. Tidak, ini juga untuk perempuan. Ya, sama kalau ada ayat tentang penilik. Ya, suami dari satu istri. Nah, kalau hamba Tuhannya perempuan, dia harus istri dari satu suami. Ya, itu harus dijaga. Baik-baik, kalau tidak susah nanti lawan dapat celah. Lu mau ngomong apa? Lu mau ajar apa? Lu mau kesaksian apa? Karena Melody Green, seorang teolog ternama, kursus konseling pranikah atau konseling siap-siap nikah. Melody Green mengatakan, keputusan terbesar nomor 1 di dunia itu keputusan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi setelah itu keputusan kedua terbesar di dunia adalah nikah. Waktu orang terima Yesus, Yesus mempelai pria, dia mempelai wanita karena dia gereja secara rohani. Tapi waktu married, itu mempelai jasmani. Takirannya bermacam-macam ya saudara-saudara, bahwa memang kalau orang dikatakan sesuatu dari 1 Timotius 3 tadi ya, ayat 2 bahwa dia adalah suami dari satu istri dan juga diartikan terbalik kalau hamba Tuhan yang perempuan. Karena bagaimanapun saudara-saudara kita berkhotbah ini bukan hanya ngomong Tritunggal, predestinasi. Ada yang
terus oleh uji baik-baik, pokoknya lihat di gereja langsung dia rasa kayak dia falling. Falling misalnya. Dia sedikit falling, dia coming falling. Dia coming sebagai badan falling. Cinta lalu gampang, jatuh cinta. Lihat satu lu mau, lihat satu lu mau, lihat satu lu mau, lihat satu lu mau. Dari pacaran itu suka belajar setia. Kalau masalah, jaga mulut, jaga hati. Kalau ada di sini yang sudah sering masalah, sering minta cara, bertobat, menangis di hadapan Tuhan, minta ampun, itu kata-kata kurang ajar. Tidak boleh keluar dari mulut kita. Jaga itu mulut, jaga emosi sedikit omong gak mau usir, mau ini, mau itu. Kacau juga saya lihat, tolonglah saya marah keras nih. Karena kita semua ini bisa salah dalam kesalahan ini dan dosa tidak bisa ditolerir. Tuhan kirim kita suami, istri, saudara. Mulut, hati, emosi, bodoh-bodoh. Akhirnya kacau. Sampai ada tafsiran bilang begini. Ada 3 orang, dia bernama Jamieson, Fawcett, dan Brown. Jamieson, Fawcett, dan Brown mengatakan bahwa pokoknya karena di sini mengatakan suami dan satu istri, berarti kalau pasangannya meninggal, suaminya meninggal atau istrinya meninggal, bahkan sampai level sudah meninggal, dia tidak boleh kawin lagi. Dia pakai dasar 1 Timotius 5 ayat 9. Itu ayat tentang janda-janda. Semoga ada di sana ya. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun yang hanya 1 kali bersuami. Nah, ini janda berarti laki semati yo. ini konteks di sini adalah janda yang suaminya meninggal. Pokoknya yang dapat bantuan, dapat perhatian, dapat pelayanan, yang pokoknya hanya 1 kali bersuami. Jadi kalau mau bantu orang tanya, posisi? Masih apa? Posisi apa? Janda. Berapa kali? Janda berapa kali? 5 kali. Geser. Tapi saudara, tafsiran dari 3 bantuan ini, Jamieson, Fawcett, dan Brown, yang memakai data ini, mereka kalau lihat teks ini dalam bentuk lampau, dan ini tidak bisa menjadi dasar untuk misalnya hamba Tuhan, pasangan meninggal, dia tidak boleh menikah lagi. Tidak bisa begitu. Atau orang Kristen. Sebab sebenarnya kita terikat kepada pasangan kita sepanjang dia masih hidup. Kalau dia sudah mati, habis. Dia masih hidup, saudara mau alasan apa? Tidak bisa. Anda terikat dengan pasanganmu itu. Apalagi pemberkatan di gereja, saudara bikin pendeta-pendeta hamba Tuhan, orang gila-gila omong kosong banyak yang mau angkat tangan sesuka hati, sorong tangan, hilang tangan. Bikin modern sendiri. Tidak bisa begitu. Makanya Roma pasal 7 mulai ayat 2. Ini perlu belajar ya Bapak Ibu. Perhatikan. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Iya. 3. Jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Iya. Tetapi jika suaminya telah mati ia bebas dari hukum sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Begitu. Itu ajaran Alkitab. Nah, kalau jemaat saja dipasang aturan ini, apalagi pendeta. Dan sebenarnya kalau pasangan meninggal kita kawin lagi itu boleh. Siapapun dia Kristen, entah pendeta, entah jemaat, ya. Tetapi tentunya ingat, pasangan di sini suami meninggal ya. Kalau suami tidak meninggal, disarankan tetap berdamai. Bahkan ada janda-janda yang disuruh oleh firman Allah, Paulus hanya Allah. Kalau bisa lu tahan saudara. Kadang-kadang janda harus tahan di gereja sendiri.
Boleh canda lain. Tapi andai kata sentahan boleh kawin. Tapi Paulus dan saya jadi ke Paulus sarankan kalau bisa tahan. Memang berat yang berapa puluh. Apalagi ada lari sore. Memang berat. Makanya. Saudara, ini tak terhindarkan ketika kita bicara tentang suami istri. Ya. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 8, ayat bilang begini. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tidak usah kawin. Saya sudah pernah bersaksi, kami punya kenalan, saya ada ibu gembala. Suaminya meninggal. Lalu orang, ibu-ibu gagah, putih, kelihatan berisi, ibu hati baik. Dan pasti ini ulat bulu. Ulat bulu masuk apa ya? Pasti. Jadi ada yang bilang, Ma, kenapa tidak kawin? Mentor bilang apa? Siapa yang mau gila lah, saban tadi papokol bagi bahasa Kupang, saban tadi pukul. Kita sudah hidup tenang, ke kantor, pulang bisa santai, mau cuci di bunjin sih. Jadi ternyata itu kategori bisa tahan. Tapi antara yang bisa tahan dan tidak bisa tahan, yang minta ketemu paling banyak sontak. 9 bisa tahan kawin. Kalau bisa tahan, pesta biaya kapan? Kalau bisa tahan, hanya firasat saya mengatakan dosen tahan 9. Perempuan seada yang kategori sentahan ditanya yang dong, Sembilan, silakan baca, perhatikan. Tetapi kalau mereka tidak, Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, kenapa? Baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik apa? Kawin daripada apa? Hangus. Itu biar menguasai anak nasir. Sebab lebih baik kawin daripada apa? Hangus karena hawa nafsu. Sudah mencari kok kawin sudah. Begini. Tapi ingat, ini janda yang dibicara di sini, janda yang pasangannya meninggal ya. Ini kelihatan di ayat 11. Paulus bilang kalau yang suami tidak meninggal, usahakan berdamai. 11. dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kalau kepada jemaat saja dipasang model begini, apalagi kita hamba Tuhan. Makanya saya bingung, pendeta sudah cerai, tapi tetap mau pegang gereja. Berarti otaknya perpuluhan sama aset tuh. Pasti aset tuh. Mereka soal mungkin bercerai di amanah. Mungkin, tapi maksudnya cuma itu lah macam pimpin gereja saya. Kau terluar buka chaos. Cuma tengok. Sendiri aku pernah dari pipi khotbah lah. Orang sekarang bukannya lu jago khotbah. Semua khotbah itu bilang kalau jemaat saya khotbah lebih bagus dan ketong sekarang. Dan buat yang suami meninggal, kalau Anda mau kawin baru, cari yang satu iman. Dia yang meninggal sudah kemabok, lebih cari yang pada narkoba. Cari yang seiman. Lomba yang 39. Laki pertama cek kemabok memang nama Alkitab.
acara CD, tapi pesta CD itu kan mabok, sampai mampus. Itu kan manifestasi orang tidak beriman, bukan hanya beda agama atau non Kristen. Kristen pun tapi manifestasi hidup begitu. Itu orang tidak beragama tuh, tidak ber-Yesus. Makanya kalaupun ada kasus begitu cari baru, tapi dia yang bertobat, jangan cari yang lelhana, tukang piara canda, lupi daftar diri nih. 67 sudah tahu. 39 ya, 39 gitu. Istri terikat selama suaminya hidup. Iya. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Betul, asal orang itu adalah seorang yang percaya. itu, catat itu. Ini musuh pengajaran khusus di gereja. Lo kalau larinya ke sana pamer, oh iya, tak terhindarkan karena salah satu syarat jadi pemimpin. Ini syarat utama pemimpin, tapi jemaat boleh bahkan harus tarik ke diri masing-masing. Makanya buat anda yang belum nikah, kalau saya punya saudara-saudara yang dalam perjalanan mereka sudah gagal, saya sudah bimbing mereka juga. Itu mereka sudah tahu apa yang harus mereka hadapi. Tapi buat anda yang belum kawin, mendengar penjelasan ini, disinilah pengajarannya bahwa jatuh cinta tidak gampang seperti yang lu pikir. Dia laki-laki menyembah di gereja menangis, lu pikir suatu. Tahu itu kenapa? Dia tuh mau makan. Pikir kudus jam. Dia berdiri susah. Jaga dulu. Amin. Anak-anak muda mungkin ketawa-ketawa, tapi hati-hati ya. Pelayan-pelayan, hati-hati. Saya berkati dengan beberapa pasangan muda ya. Kita bersyukur melihat kesaksian hidup mereka. Ada yang sampai begini, kata nikah, ada kata ada anak, tidak ada anak, tidak ada masalah. Kata nikah itu melayani Tuhan. Kebahagiaan kita utama itu Tuhan Yesus. Buat saya luar biasa ini kekuatan iman. Mesti begitu Pak Ibu, betul, itu benar, itu benar. Yang alasan tidak ada anak, buang pasangan, tidak bisa, tidak boleh sampai mati. Saya tidak tahu kita mati kapan. Ada yang melayani Tuhan dahsyat, setia, mati muda. Jadi, ini topik sangat penting. Waduh, tinggal 15 menit lagi. Coba kembali di ayat 1 Timotius 3 ayat 2, masih ada apa yang harus kita bahas. Dapat menahan diri, minggu lalu saya sudah singgung ya, itu kepala dingin, ya bisa tahan diri, tidak gampang emosi, ya kita semua harus jaga itu. Lalu bijaksana itu dia sehat pikirannya sehat, dan kalau pikiran sehat dia muncul berikut sopan. Bijaksana bicara pikiran sehat, sopan bicara perilaku. Hamba Tuhan bahkan semua orang Kristen yang dikuasai oleh Roh Kudus, pikiran dikuasai oleh Kristus, kita bijaksana sehingga melahirkan perilaku sopan, penampilan. Makanya saya tidak percaya gembala bertato banyak berpimpin gereja itu harusnya berhenti jadi pendeta. Harusnya berhenti. Apalagi dia sengaja bertato saat sudah jadi pendeta, itu tidak sopan. Mau kasih tunjuk di mana pun tidak sopan. Tato salib di sini, naga di sini, kantor sinode di sini, bundaran PU di pusat. Satu kesetuju saya. Tidak sopan itu, penampilan hamba Tuhan itu mesti hati-hati. Saya terus belajar. Kalau mau ke mall, itu kita mesti hati-hati. Mesti pakai baju baik-baik. Bukan apa-apa, tapi ini kita pendeta hamba Tuhan, pelayan, saudara biasa kelihatan di mimbar. Semua kalau saudara pergi ke
tanpa keramaian ke orang gila. Anda tidak menampilkan sopan santun, berarti pikiran Anda bermasalah tuh. Ada salah koslet di cara berpikir Anda sehingga melahirkan perilaku yang tidak jadi berkat. Ini harusnya kalau gali khusus lebih dalam, khusus setengah 9, kurang 15. Minggu depan baru kita lanjut Saya tidak bisa paksa diri lanjut. Ini masih banyak, ini masih sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, langsung ayat 3. Itu pelajarannya kaya sekali. Kiranya apa yang sudah bisa saudara terima hari ini pegang baik-baik untuk kita jadi saksi yang baik sehingga lawan malu, bungkam, setan tutup mulut, tidak ada celah. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiri, Bapak Ibu jemaat terkasih. Haleluya.